Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan pelajaran kita, masuk kepada hadis yang kita beri judul dengan memenuhi kebutuhan hajat kaum muslimin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang nafasa, menghilangkan atau meringankan dan menyelesaikan, an mu'minin, daripada seorang muslim, suatu kurbah, suatu kesulitan atau suatu kepayahan, min kurabid dunya, dari berbagai macam kurab, kepayahan-kepayahan, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan dunia, nafasallah, Allah akan menghilangkan, melenyapkan, anhu, daripadanya, kurbah, suatu kesulitan, kesusahan, kepayahan, min kurabi, dari berbagai macam kesulitan, kesusahan, kepayahan hari kiamat. Wa may yassara, dan siapa yang yassara, memudahkan, ala mu'sirin, atas orang yang mengalami kesulitan, yassarallah alaihi fid dunya wal akhirah, Allah pasti memudahkan atasnya, alaihi fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa man satara, dan siapa yang menutup, yaitu menutup aib, cacat, celah, rahasia musliman, seorang muslim, satarahullah, satara, menutup pula, satarahu, menutup pula akannya, Allah, di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah fi aun, senantiasa selalu aun, menolong, membantu seorang abdi, seorang hamba. Maka al abdu, selama al abdu, makana, selama seorang hamba itu, fi auni akhihi, dalam membantu, menolong akhihi, saudaranya. Wa man salaka, dan siapa yang menempuh atau melalui atau meniti suatu tariqan, suatu jalan, yaltamisu fihi, yang dia mencari menuntut atau mempelajari pada jalan yang tempuhnya suatu ilmu, sahhalallahu bihi, sahala, memudahkan Allah dengi, bihi, dengannya itu, tarikan, jalan menuju jannah, menuju surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah ijtama, berkumpul, suatu kaum, fi baitin, di sebuah rumah, min buyut, daripada rumah-rumah Allah, yatluna,
mereka mempelajari atau membaca kitab Allah, wa yatadarasuna, dan mereka saling mempelajarinya, bainahum, sesama mereka, illa, melainkan nazalat, turun alaihim, atas mereka, as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiathumur rahmah, dan ghasyat, mereka akan ditutupi oleh rahmat atau dicurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafat, mengelilingi, akan mengelilingi atau mengelilingi mereka al-malaika, para malaikat-malaikat. Wa zakarahumullah, dan zakara, menyebut Allah akan mereka itu fiman indahu, pada makhluk-makhluk atau kepada siapa saja yang indahu, ada di sisinya. Wa man bata'a fi amalihi, dan barang siapa yang diperlambat daripada amalnya, lam yusri' bihi nasabahu, maka lam yusri', tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Kira-kira begitu artinya. Mari kita pahami. Dalam hadis yang baru kita baca nampak gambaran, itu sesuai dengan hadis Nabi yang lain, khairun nas may yanfa'un nas, sebaik-baik manusia orang yang berguna, bermanfaat, berfaedah untuk orang lain. Makin banyak kita ini berfaedah, bermanfaat, berguna untuk orang lain, makin tinggi nilai dan amalnya. Kita hidup bukan hanya untuk sendiri dan menyendiri. Nama saya, kita makhluk sosial, makhluk yang suka berhubungan dan menjalin hubungan. Bahkan akan membuat rumah pun orang tak mau di tengah sawah, di tengah rimbu. Karena pada dasarnya manusia tidak mau sendiri, dan dia tidak bisa memenuhi hajat kebutuhannya sendiri. Hadis yang barusan kita baca begitu. Pertama dulu, man nafasa, nafasa aku bahasa magiango, nafas. Orang kalau susah berangok, bernapas berangok. Susah bernapas, sulit bernapas, tandanya sempit, sulit bernapas. Lalu dikasih bantuan oksigen, lapang. Namanya magiango, melapangkan orang yang susah, yang payah. Ketika dia sulit bernapas, maka dibikin napas buatan atau dikasih oksigen. Nah, orang yang mengasih itu disamakan dengan orang yang memberikan kelapangan bagi orang yang mengalami kesusahan, kepayahan, penderitaan. Namanya nafasa, seakan-akan nangok di nafas dikasihnya sama Allah. Nafasa. An mukmin, daripada seorang mukmin, kurbatan, suatu kurbah. Kurbah itu suatu kesusahan yang menimpanya, kepayahan dan penderitaan yang mengalaminya, yang dialaminya, sehingga dia berduka dan bersedih. Itulah namanya kedukaan yang mendalam, kurab. Bukan kurab kalpana. Tapi kurab nanti kedukaan yang mendalam lantaran mengalami kesusahan, kesedihan. Lahirlah namanya kurab. Al-kurab. Orang yang ditimpa oleh kurab, makrub, mengalami kedukaan yang mendalam. Lalu kita beri dia pertolongan, bantuan,
sehingga bisanya mangok lapang, ringan beban penderitaannya dari berbagai macam kurab. Kurab itu jamak kurubah, dari berbagai macam kesusahan-kesusahan, kepayahan-kepayahan hidup. Banyak, kan banyak kesusahan, kepayahan hidup, penderitaan hidup yang butuh bantuan pertolongan kita. Maka nafas Allah pasti Allah juga memberikan kelapangan, dan Allah pasti menghilangkan, melenyapkan daripada orang itu ketika dia mengalami kepayahan, penderitaan, kesusahan dari berbagai macam kepayahan, penderitaan di hari kiamat. Tidak ada yang sehebat, sedahsyat kepayahan dan penderitaan dibanding dengan hari kiamat. Untuk itu siapa yang suka, siapa yang ingin dilapangkan, dimudahkan daripada penderitaannya, kesusahannya, kesengsaraan di hari kiamat, maka di dunia ini suka-sukalah memberi nafas kepada orang lain supaya bisa bernapas lega. Kenapa? Ya sesuai kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal kita. Man nafasa nafasat. Siapa yang melapangkan, ya lapangkan. Siapa yang melepaskan, ya dilepaskan. Itu prinsipnya begitu. Tapi tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan dengan balasan Allah. Tidak sebanding. Bahwa kita nanti akan dilepaskan, dihilangkan, dilenyapkan dari penderitaan, kepayahan di hari kiamat, bermula di hari berbangkit, hari hidup kembali, sampai nanti berakhir ketika melewati sirat, aman di seberang sana. Menjelang itu, semenjak huru hara kebangkitan, digiring, dihalau ke tempat berkumpul di mahsyar, menunggu dan menanti lama sekali di bawah terik matahari yang luar biasa, yaitu 1 mil jaraknya, tanpa berpakaian, tidak berkhitan dan tidak berlas kaki, makan tidak, minum tidak, tempat berteduh juga tidak, mati juga tidak. Semua manusia itu penderitaan yang luar biasa, kecuali orang yang mendapat lindungan Allah, dapat naungan Allah. Jadi imbalannya ke situ, untuk memacu, mendorong, memicu semangat kemauan kita untuk melapangkan orang, magiang orang, ya karena itu. Kalau tidak kita kok cekih jadinya, sempili, bare ikut kita gak menolong. Bahasa kami no barik tandan, tidak mau naik layang-layang barik tandan. Kalau kita kana bahwa pasti Allah beri balasan, yang balasannya tidak sedikit dan tidak sebanding, ya apalah kepayahan orang dunia kita lepaskan dibanding dengan kepayahan, kesusahan, penderitaan hari akhirat, luar biasa. Itu nama memicu gitu. Jadi manusia jangan egois. Jangan setungki sini beliak, nak mau tahu orang. Putar-putar sebuah sabias. Kau mati orang, kau jangkang orang, kau terlantang orang, mati selanya. Subhanallah. Egois. Tak peduli. Untuk apa Nabi diutus kalau untuk itu? Cak mandok saya Nabi di gua Irak lah. Bertahanus di gua
di akhirat. Nah, pe wahyu tenang-tenang selai. Beramal saya beliau seorang. Nabi seorang sih isi surga. Masa neraka mila kalian sadolanya gitu habis. Enggak, Islam datang bukan dari itu. Iman nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara memudahkan. Ya, yusra kemudahan. Inna ma'al usri yusra kemudahan. Ya kan? Yasir orang yang memudahkan. Lawannya usrun. Ma'al usri yusra. Usri kesempitan atau kesulitan. Lawannya yusra, kemudahan. Kita diajari doa Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, yassir, mudahkan dan jangan dipersulit. Tu'assir. Yassir wa tu'assir. Kapan kita mengalami kesulitan, ingat doa itu. Yassir. Dan andalkan, banggakan kepada Allah bahwa kita pernah memudahkan orang kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan langsung mendapat kelapangan. Tapi tidak ada yang panggaan itu Allah. Kalau dia menyampi orang kepanjang, menyusahkan orang payang, menyulitkan orang, memayahkan orang, menyuruh orang putar-putar, berbelok-belok, berbalik-balik. Terutama orang yang dalam urusan. Kadang-kadang tak geraman wak nak sikit tu. Yang arang-arang wak sikit orang tu. Pas sulitnya. Mudah, sulit, dipersulit. Mestinya kita mempermudah. Mempermudah namanya yas. Allah sendiri suka mempermudah. Nabi sendiri suka mempermudah. Kan? Jadi mayyasara, siapa yang memudahkan atas orang yang mengalami kesulitan. Apa itu? Lebih-lebih dalam masalah hutang. Dalam poin halaman kedua, man anzara mu'asiran. Siapa yang beri tangguh, anzara beri tangguh dan tenggang. Anzara memberikan tangguh, tenggang, menunda, mengundurkan. Mu'asirin, orang yang dalam kesulitan, membayar hutang. Atau wada'a anhu, ini paling baik lah. Atau dia lepaskan, dia bebaskan saja daripada orang itu hutang. Halo, setan nak lalok dah. Ketika kita ingin melapang orang itu, setan nak lalok dah. Langsung ikuti anu sekali. Kalau mak dino melu, itu tiba setan. Lawak lapangan. Jaga hati, nak jantung. Itu kecil orang awak. Jadi man anzara mu'asiran, siapa yang beri tangguh, menunda atas orang yang kesulitan. Atau wada'anhu, dia lepaskan orang itu supaya jangan berhutang lagi, lepaslah. Azallahu Allah fi zilli, balasannya Allah akan menaunginya. Azalla, menaunginya. Allah akan menaunginya pada naungannya di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, hari kiamat. Ketika di mahsyar,
disebut juga hari akhirat itu adalah hari yaum, hari la zilla illa zilluh. Hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Kapan itu? Saat berkumpul berhisab. Ini salah satu orang yang akan mendapat naungan kedahsyatan, kesengsaraan, kepanasan, penderitaan, kesusahan di hari mahsyar, orang yang menunda, memberi tangguh. Dia orang tu susah, orang tu payah, ditunda, diberi tangguhnya, atau malahan dah usah bayar. Wa in kana du usratin fanaziratun ila sarah. Kalau dia susah, tunggulah sampai lapang. Itu ayat surah Al-Baqarah. Wa in kana du usratin, jika dia susah, payah, sulit, fanazirah, tunggulah sampai dia lapang. Wa anta saddaku, jika kamu bersedekah kepadanya, itu jauh lebih baik. Teorinya bisa, prakteknya tentu enteng. Teori bisa, apalagi praktek. Al-Baqarah, tidak kita buka 281 begitu bunyi. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila masrah. Jika dia susah dan sulit, kadang-kadang matamu bagai Maila dek susah. Sepanjang susah, ini susahku terbagi dua. Susah dek tidak ada pembayar. Susah membayar. Yang paling banyak yang kedua kok. Susah membayar. Halo. Lu. Nama yang paling banyak. Susah membayar atau ada orang yang susah membayar. Ada orang susah, tidak ada yang membayar. Yang susah yang kepatamu ku namanya. Ya Al-Baqarah 280. Iya 80. 80 saya kurang kocik. Kan kurang cek, tak masalah mana. Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Dan jika adalah orang yang berhutang itu zu usrah. Jadi zu yang mempunyai kesulitan, kesukaran. Fa nazirah 280 sayang. Apa sayanglah kamu. Keranggai kau tak sayang ibu. Terbalik. Fa nazirah, maka nazirah, tunggulah atau tangguhkanlah ila maisarah, sampai dia lapang. Maisarah, sampai dia lapang, atau ada pembayar. Nama masalah ke orang yang mudah lo. Bang. Lain nama masalah. Siti Maisarah. Lapang-lapang set. Wa anta saddaku, dan apabila kamu bersedekah, itu khairul lakum. Tidak usah selebaya kalau payahna. Khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Ketika setan tak ada. Masalahnya setan alu mati lai. Asyik duit. Wa anta saddaku, dan bahwa atau apabila kamu bersedekah itu lebih baik untukmu. In kuntum, tak, namun jika kamu mengetahui. Masalahnya kamu kan tak mengetahui. Balasannya yang Allah persiapkan untuk orang yang suka memudahkan. Maka mudah-mudahkanlah. Dalam suatu riwayat begini. Tadi sempat tulis.
Dalam begini, dalam hadis Nabi, kita ringkas. Kana tajirun yudayinun nas. Dulu, kata Nabi, ada seorang penggalas, pedagang, tajir. Kana tajir. Yudayinun nas, dia suka memberikan pinjaman kepada orang yang susah. Orang Bali ndak do lapiti tang selu. Suka begitu. Fa idza ra'a mu'siran, tapi kalau caliatnya orang susah mana, tak tabai-baiannya, qala li fitiyahni, dia berkata kepada pembantunya, tajawazu anhu, maafkan salah orang tu. Memang susah, yo, payah. Dan la baca lihat bana susah, sebenarnya susah, lapang sah. Dia minta apa yang salah. Tajawazu anhu, tajawazu apa yang salah, maaf salah. La'alla Allah, dengan harapan semoga mudah-mudahan Allah yatajawazu anna. Allah juga memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Itulah mode gayanya. Fatajawazallahu anhu. Lalu Allah ketika nanti di akhirat banyak catatan nanti dimaafkan. Tatang kok catatan enggak. Di hari kiamat nanti ada namanya arat. Ain, ra, dot, arat. Al-arat. Anan arat, penampakan. Dinampakkan. Catatan kesalahan dinampakkan. Ditayangkan. Dibeberkan. Kalau kau namanya penampakan, mau jalan dah. Dosa-dosa, kesalahan, kekhilafan, kudarakan, banyak tayang semua. Atunan arat. Dan tidak ditahan. Tunggu, itu tahan mana? Tunggu lihat. Tiba di CCTV. Track boleh. Kau penyelidik pahamnya. Tahan tu. Kini kau tidak tahan di lalu saya. Tidak ditanya, tidak didebat, tidak dibantah. Siapa? Orang kau. Orang yang suka memudahkan orang yang kesulitan dengan harapan mudah-mudahan kita dimaafkan Allah. Lah kita ringankan orang, bahkan kita biasalah nak debayan, biasalah bah. Dia apa-apa murah-murah saya biasalah. Nang macam papa aku biasanya nak laki-laki gitu. Jangan salah. Ya mudah-mudahan nanti kita biasalah lah kecil Allah. Biasalah tu namanya tajawaz. Maka Allah biasalah kau salahnya biasalah. Kecil malaikat, kau no biasalah. Kau biasalah. Jadi biasalah tu rancak je ke dia. Betul tak ya? Biasalah. Halo? Lagi kan? Tak tahu mau layak ini kok. Lagi biasalah. Biasalah. Kada. Tak tabayar dia tu bajulah. Maaf salah. Enam hutang lainlah kalanya hutang ditunda tu apa lo cik lo adalah kelapangan, tapi kalau biasalah lebih tinggi. Selamanya tidak membayar itu kita tunda. Itu berarti kita dilapangkan Allah, diringankan Allah, dimudahkan Allah urusan kita, sebab kita lah memudahkan orang sulit. Tapi biasalah kok itu dimaafkan.
Tidak diikap, tidak diberi sanksi, tidak diberi hukum. Sebab kita suka membiasakanlah tak. Nah, biamyang lah, betul lah. Tidak berpik sias lah. Biamyang lah. Ya balo tu, ya betul, ya betul. Balo tu campaan. Iko, hanya banyak. Kalau mak dino, min. Yo na dino, galak na no. Batang ke pasar nampak dah. Oh panjang bangkit cerita tu. Panjang. Kalau kita puturian setan Raja Muda tu, yo mana saudara. Siapa lana? Setan Raja Muda. Anzu-anzu biasalah kau diperbanyak. Rusak-rusak seketik, biasalah. Kurang-kurang seketik, biasalah. Tidak dibayarnya, biasalah. Kalau banyak, ringan kan? Ringan kan? Anu mengecek, yo tu bukannya mengecek gitu, mengecek baru. Mengecek, sama-sama kita amalan. Keceknya kepada pembantunya, pelayan. Tukang tagih hutang kau namanya apa? Tukang tagih hutang. Developer. Kolektor. Debt kolektor. Oh, enggak proyektor doh. Keceknya kepada anggotanya. Kalau susah benar orang tu jangan sasak benar. Tunggu dulu ke pelanggaran. Itunya tu. Tapi kalau payah benar no, biasalah. Dua ganjaran. Yang pertama memudahkan orang yang sulit. Jangan sasak tumpur mana no. Sudah tu kali yang kedua, ketiga payah mana no, tak bisa. Tu biasalah. Biasalah kau berarti dosa-dosa kita. Biasalah kata Allah. Biasalah. Itu jadinya. Lah tertengkok. Itu nak menjawab. Lah tertengkok. Jadi man yassara yassara Allah. Jika man yassara ala mu'sirin yassara. Mu'sirin ko lebih taraf per orang susah, orang yang sulit mengalami kesulitan, salah satunya mengalami sulit untuk membayar hutang. Itu tingginya, itu tinggi nilainya. Wallahu fi aunil abdi. Allah senantiasa selalu aun. Aun itu menolong. Aun, menolong. Kalau minta tolong, isti'anah. Kalau menolong, pertolongan auni. Ma'unah, itu je orangnya. Jadi wallahu fi aunil abdi. Allah senantiasa di dalam menolong hamba-Nya. Makana yang adalah si hamba itu selalu menolong saudaranya sesama muslim. Prinsip itu je, siapa yang menolong ditolong gitu. Kalau inginkan pertolongan Allah, tolong orang. Dalam segala hal, tolong orang. Menolong mangken barang, menolong menunjukkan jalan, menolong maulihan maulihan kerajanya, menolong maunian rumahno, menolong mencelik anakno, celik sebentar di. Tolong. Kan nolonglah. Menolong apapun, umum. Selama kita menolong orang lain, maka berarti ketika itu kita pun
ditolong Allah. Di saat-saat kita butuh pertolongan. Ini pertolongan itu nampaknya beko, penggunanya beko ketika kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Nah, kenapa kita mengalami kemudahan, kelancaran, kelapangan, keberhasilan dalam setiap urusan kita? Orang payah, bangko payah orang. Lai carinya pendeking, pendukung. Payah juga. Awak lai mana-mana sih. Bisa jadi awak lai menolong orang, lai melapangkan orang, lai meringankan orang. Kesini sampainya, saat-saat kita membutuhkan pertolongan, bantuan, membutuhkan kemudahan, membutuhkan keringanan, maka ketika itu datang. Tapi kalau kita tidak pernah meringankan, melapangkan, memudahkan, membantu, menolong, jangan diaruk. Ma yabkhal fa inna ma yabkhal nafsi. Siapa yang bakhilnya, bakhil ke dirinya sendiri. Sianan sempili, lai tahu sempili, ayat sempili. Itu prinsip may yabkhal, siapa yang bakhil, tidak lain tidak bukan dia bakhil kepada diri. Allah tidak menolong, Allah tidak memudahkan, Allah tidak membantu. Surat apa? Surat Muhammad. Surat Muhammad, surat yang ke-47. Ayat 38. Muhammad, surat yang ke-47. Ayat 38. Ayat 38. Lawas halaman 510. Ha antum haula'i. Hai kamu, itu bahasa awak. Ha antum tu hai kamu. Hai kamu, antum. Haula'i, wahai orang-orang ini. Tuda'auna, diseru, dipanggil kamu untuk berinfak fi sabilillah, litunfiku fi sabilillah. Faminkum, maka di antara kamu ada yang bakhil. Faminkum, maka di antara kamu ada yang bakhil. Wa may yabkhal, siapa yang bakhil? Fa innama, maka sesungguhnya tidak lain tidak bukan dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Dialah. Rasulullah mengajari kita doa untuk kita baca sebelum salam atau sesudah salam. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min an aruda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jubni atau ajzi, ada berbeda riwayat, daripada lemah atau penakut. Wa a'udzubika minal bukhli, aku berlindung kepadamu daripada cekik, bakhil. Bagaimana kau berlindung setelah kepada Allah daripada bakhil? Tanda bakhil itu buruk, sangat buruk. Itu kau berlindung setelah kepada Allah, jangan sampai bakhil. Ini sesuatu kau berlindung kan dek buruk, jelek, jahat. Kena ada berlindung dah. Lantaran dia buruk, lantaran dia jelek, lantaran dia jahat lah kita berlindung. Di antara yang jahat, yang jelek itu bakhil. Sampai-sampai bakhil itu disebut dengan fahsya, keji. Bakhil disebut dengan keji, fahsya. Syaitan menyuruh kita baik keji. Wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menyuruh kamu bakhil. Karena bakhil itu kekejian suku syaitan. Padahal siapa yang bakhil, dia pada hakikatnya bakhil kepada tidak dapat pertolongan Allah.
nak dapat bantuan Allah. Kita balik kepada hadis tadi. Bunyi hadis. Wallahu fi aunil abdi. Allah senantiasa selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya sesama muslim. Maka tolong menolonglah, bantu-membantulah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong untuk berbuat baik dan tolong menolong untuk berbuat ketakwaan. Yakinlah bahasa orang yang tak mau menolong tu tidak akan ditolong. Orang yang bakil tu pada hakikatnya bakil ke diri sendiri. Di dunia yang sen dalam hidup bertetangga selah malih orang kawa. Siapa itu dia kerapai ni. Menganya menjelang sabi, entilah. Tintilah, sabi selalu tinta. Apa itu? Pokoknya entilah. Ada sempilik kariang dekat pinjam ni. Balik kau balik. Sudah sempilik kariang lah. Tu awak mengecek korang tu. Entilah. Saya cakap dulu. Bisa mengana itu jalan sabi dia wagian. Malam mau dia bagian. Entilah. Dia sampili ke bagian tu. Memang tu masuk kami di Simbuak sana. Jadi innama yabkhalu an nafsi, dia bakil kepada dirinya sendiri. Di dunia apalagi di akhirat. Kalau ingin ditolong oleh Allah, maka suka-sukalah menolong. Karena Allah akan selalu menolong seorang hamba jika si hamba lailah menolong saudara-saudara. Dalam ilmu tata bahasa Arab salah satu begitu, namanya jawab syarat. Penuhi syarat baru dapat jawapan. May yassara yassarallah. Siapa yang memudahkan Allah mudahkan. Siapa yang menolong Allah tolong. Itu namanya, itu kaedah. Tak mungkin tu kita ko ini ko di bahasa awak saya bayul sampili cek sampili no kare yang cek balapi bahiannya sangat jaguang ame ampe bahasa jaguang disangka jaguang namanya pada jaguang tu. Rupanya jaguang ku di atas sampili. Bawa nang punya rumah aku sampili mana? Jaguang di atas loteng letak. Jaguang di atas sampili. Babu disangka. Amo kalau mau sangka lo. Disangka tanah rata tu jaguang. Pilih karyang. Ceke. Itu makanya. Ceke, sampili, bakia, jaguang. Pandia ngok tu. Pandia ko lawa kawannya ngok. Pandia bana ngok raya itu kawan. Jadi lanjut mana? Panjang bahasa aku. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Salaka aku menempuh jalan.
melalui jalan atau meniti suatu jalan, salaka. Jadi orang yang menempuh jalan itu salik. Salik. Kata kerjanya salaka. Orang mencari jalan tersendiri dalam mendekatkan diri kepada Allah. Suluk. Anda jawab, suluk. Halo? Lai terengah. Salaka menempuh jalan. Meniti jalan, menuju jalan. Orangnya salik. Suluk mencari jalan khusus, jalan tersendiri, cara tersendiri untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah di luar jalan resmi. Suluk lama-lama menjadi suluk. Semua wudu lama-lama menjadi wudu. Bacalah ke nak wudu? Wudu je nak. Itu masalah. Jadi menempuh melalui meniti suatu jalan salaka. Siapa yang melalui jalan, menempuh suatu jalan, meniti suatu jalan. Makna pertama hakiki, hakiki. Sabana pai berjalan. Sebagaimana siswa model-model Imam Bukhari memang berjalan mencari hadis sebulan kadang-kadang. Sebulan mencari satu hadis, menelusuri hadis ko. Lai bersambung nak ke Rasulullah. Lai sanadnya bersambung. Namanya marfu' bersambung nak. Jalan. Salaka. Kini ko nama jalan tu roda. Itu dah salaka ini. Dari mana tinggal Sunan. Di mana Sunan? Sunan. Ya kebari jeko jalan, ya kebari bonda, itu salaka. Ini penjalan. Isiasen siapa saja yang pergi berjalan, yaltamisu mencari sesuatu. Yaltamisu mencari sesuatu. Yang dicarinya ilmu. Yaltamisu fihi ilman. Yang dia berjalan itu untuk mencari ilmu. Dia nak berilmu, dia perlu ilmu, ditampu jalan. Ada orang yang sana jalan painu ke rumah. Icari nu guru. Ada nak kebutannya cek guru ah. Painu ke rumah guru, ke rumah ustaz, ke rumah ulama. Bisa berjalan, bisa pakai motor, bisa pakai Honda. Pokoknya mau pergi ke Mekah. Jadi bertanya mana mau ke guru. Aduh tanya. Itu namanya salaka. Yaltamisu mencari ilmu. Ini bagi bangkah. Anu tanyaan. Kaabah ko lagi di sini nyo. Guru ko di Sabah lagi je. Kenapa nak ke Makkah memang ni? Kena Kaabah sini. Itu salaka. Pai bana berjalan bertanya. Amo pernah hampir masuk ngarai sanu tu dulu. Nak dia mencari masuk ngarai. Nak mencari. Entah mencari buah rabai kan tak tahu. Pokoknya mencari kan, hampir masuk ngarai. Ketika itu sebelum subuh, hari hujan-hujan. Sepeda. Itu jemaah melesan surang sekarang. Ketika itu baraja nau sarap. Talambek lo ke rumah guru, kena bulalang rumah guru. Pi kena bulalang rancak. Hari hujan start, hujan dia malas. Dia dah lama nunggu subuh dia. Hampir masuk mengarai, kan nak masuk dia. Itu lah risikonya baraja kan. Inti itu mencari jalan, mencari itu pertama. Yang kedua, salaka ke maknanya tidak hakiki. Orang-orang yang melakukan penelitian
Itu namanya salaka. Yaltamisu, mencari ilmu. Dibukanya buku, pas. Ini ke pustaka, dibukanya bahan-bahan, atau di teleponnya, pokoknya penyelidikan, penelitian. Kalau ambola, dia ilmuwan tak barang lah, bakusai-kusai balik kitab-kitab itu di malah garan terletak. Oh di sinan, tetat, pindah ke petir, nan. Itu namanya yaltamis. Yaltamis, iltamasa yaltamisu iltimas, mencari sesuatu. Upaya mencari sesuatu, berusaha mencari sesuatu, tentu ada jalannya. Ada hakiki, ada yang tidak hakiki. Karena hanya berupaya untuk itu, sungguh-sungguh untuk itu, mencari ilmu dengan cara begitu, sahalallah. Itu imbalannya. Allah mudahkan, sahala. Allah memudahkan dengan apa yang di kerajaannya itu, tarikan jalan menuju surga. Luar biasa. Ilmu ko tentu adalah ilmu yang bermanfaat. Namanya ilman nafi'ah. Itu amal dari ilmu tu. Amal tu. Ya kita kan mencari ilmu Nabi tu. Neng ke cari sesuatu ilmu yang nafi', bermanfaat, dan melindungi kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Min ilmin la yanfa'. Tidak semua orang ilmu tu. Ilmu yang Allah ridai, ilmu yang mendekatkan kita kepada kebenaran, ilmu yang mengantarkan kita kepada amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Tidak semua orang pahit. Pai ke tampik-tampik tertentu kiranya orang mengamalkan ajaran yang tidak sesuai, itu sia-sialah perjalanannya. Kok matinya dalam perjalanan, ya mati dalam keadaan menempuh jalan yang salah. Woi, lagi. Carilah ilmu, dia wak Nabi ilmu fardu ain, ilmu wajib. Cuman jangan salah mencari, salah jalan, salah tujuan. Karena ilmu ko salah satu yang akan dimintai tanggung jawab. Tidak akan bergerak sepasang kaki anak Adam di pengadilan Allah di akhirat sebelum ditanyakan kepadanya sampai perkara. Hatta yus'ala an arba'. Ditanyakan sampai perkara. Salah satunya an ilmihi. Ilmunya itu ilmu apa yang dipelajarinya, kemudian diamalkannya apa tidak. Ilmu dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain setiap awak harus tahu rukun Islam dengan penyebarannya, rukun iman dengan penyebaran itu mutlak harus tahu. Tahu tak? Kalau fardu kifayah tidak perlu satu alahnya. Jadi dokter, jadi koki, menyulam, tidak semua. Tapi harus ada dan pelajari. Harus ada dan pelajari. Namun fardu kifayah. Tiba di ilmu syar'i belajar usul fikih, belajar mustalahul hadis, belajar nahwu saraf, ilmu tafsir dan segala macam. Tidak semua kita. Cukup guru, cukup orang alim, cukup orang-orang yang ingin belajar. Karena ilmunya lah mendalam. Kita cukup
mempelajari ilmu-ilmu yang fardu untuk kita. Baca salat, tidak perlu dikupas, memperbanding-banding mazhab, itu tidak alim. Serahkan kepada alim. Kalau tanya tadi, kita pergi mencari ilmu, kiranya ilmu yang salah, jalannya jalan salah. Menempuh jalan yang salah, tidak benar. Setiap pagi kita diajari doa agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma zidni ilman nafi'ah, kan pagi hari dibaca. Ilman nafi'ah, ada semuanya. Ini capeknya capek rasaki na. Fahman wasi'ah. Zidni ilman nafi'ah wa fahman wasi'ah, kefahaman yang luas. Mereka baru rizkan halalan taibah. Alai. Tambah lagi suami ada. Apa lagi? Amalan mutaqabbala. Tambahlah. Ilmunya dulu. Siapa yang mencari, menempuh suatu jalan, meniti suatu jalan, menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, baik yang hakiki ataupun orang yang berkutat di pustaka-pustaka, melakukan penelitian-penelitian, mengkaji-kaji, membaca-baca, membuat kesimpulan. Itu lebih sulit lah. Semuanya otoritas dari sini. Kalau kita kan bertanya. Tapi bagaimana ulama-ulama yang mengembang di atas mejanya sekian banyak kitab, mencari sesuatu, kadang-kadang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul, kadang-kadang nak lalu, kadang-kadang lah biru kopi 2,5 kali dah putih aja. Pas. Itu luar biasa. Dengan niatnya ikhlas. Dengan cara begitu sahlallah. Allah lapangkan, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Motivasi besar untuk terus menambah ilmu. Lebih-lebih ilmu yang fardu ain. Kan ada kita yang dulu tak sempat mempelajari ilmu yang fardu ain untuk akak. Tak sempat. Bawa dulu sejak umur 21 kahwin. Sudah tun lagi low salah. Halo. Sejak umur 21, ada 20, ada 19 balik. Kahwin. Sesudah tu gilo. Dia baca salah. Gilo lah. Nyak gilonya tu. Gilo suami, gilo beranak, gilo ke dapur, gilo menyasau, gilo salah. Asal satu gilo menentu, habis gilo cucu. Kini baru istirahat, Pak. Tidak sempat dulu beraja, kini ya tu. Bang ke surau kini awak nak gilo lagi. Awak nak gilo lagi. Anda ada orang ke surau gilo tu? Tidak, nantilah baca gilo ke surau. Tidak tahu, Pak. Ikut nak kaji nak kau? Nak kaji kau? Makasih sahlallah. Mari kita cari halaman kedua. Sahlallah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ada 4. Ada 4. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita ukil. 1. Dengan berilmu orang mencari ilmu berarti mencari jalan supaya masuk surga. Sebab masuk surga berilmu. Mudah masuk surga bagi orang berilmu. Bagi orang berilmu, sari masuk surga. Itu 1. Menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan masuk surga. Kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah yang akan mengantarkan orang kepada surga. Itu makna kedua. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkannya masuk surga. Makin bertambah ilmu, makin dekat surga.
makin lapang jalan ke surga. Yang keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat. Intinya, ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Orang tak berilmu, kadang-kadang lah bersitunggih beribadah dan surga nak uzur. Beribadah rajin, beramal rajin. Tapi dia tak berilmu, makin jauh, surga makin jauh. Bayangkan. Dia tak berilmu, makanya sebelum beramal, berilmu. Sangat menyedihkan. Orang rajin beribadah, tidak mau berilmu. Hampir selalu kita mengalami itu. Paling tidak ambo mengalami. Subuh, pagi, siang, sore, malam. Mau isi jalan teri. Ada yang lari keluar. Tidak butuh ilmu. Mereka orang sembahyang datang melihat. Tiba di maghrib ke, setelah maghrib mengaji kan, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji ko. Tak juga keluar. Mereka orang azan masuk dia. Macam lihat nak bantu no, taklah bantu orang alim. Bantu si alim lagi. Tapi tak orang alim. Taklah cari nak sambayang nak jalin lah bantu. Aku orang yang tak tahu di labu nang kami banyak. Makan nyapan ni kalau nak labu makan. Tu. Orang banyak yang ingin fadilah amal, tidak perlu ilmu. Contoh palu ni ilmu contoh. Ada guru mengaji, kajinya kajian hadis, syarahannya, atau kajian fikih, atau kajian tafsir. Nama mengaji kau memang ahli di bidang itu. Sebab nang kami di muka kau ada yang pandai bicara, tidak ahli dah. Ada ahli dalam. Lalu ada jamaah, asyik saya mentaji kia. Enggak mangko nak mengaji nak mangko. Tidak berilmu tu. Ilmu jauh lebih utama dari zikir, daripada baca Quran, daripada salat sunat. Kitab Mau'izatul Mukminin begitu penjelasannya. Tapi ini tidak berilmu, nyesih saya. Kadang-kadang Quran ni tengganya, tahu tenggah? Tenggah tahu? Tenggah aku tenggah. Orang ngaji muka. Orang ngaji muka. Mesti ngaji mana kadang-kadang. Tu duduk belakang. Anu nak galak, anu serius. Galak. Gitu. Ambo pernah menegur seseorang ketika itu. Tutuplah Quran dulu. Tutup Quran. Quran itu bisa dibaca nanti. Kalau mapa bisa beko. Kalau kata tangkok mapa orang ngajinya. Tutuplah dengan kaji ikut. Sebab orang nama ngaji itu adalah orang yang ahli itu. Janganlah kau ahlinya itu. Rasih faqih dalam ilmu. Ada dua. Tak kawasu dan kau ilmu itu tu. Perasaannya agak dongkol ketika itu. Ini kenapa itu? Orang tak butuh ilmu. Orang butuh amal. Padahal untuk bisa beramal, berilmu. Masuk surga, berilmu. Bahkan masuk surga tak berilmu. Jadi jalan yang paling pintas, jalan yang paling ringkas menuju surga, ilmu. Ilmulah yang mengantarkan kita ke surga. Itu maknanya sahlallah. Allah mudahkan jalan menuju surga. Malaikat seduduk di majlis ilmu. Duduk malaikat sebentar lagi kamu surga. Duduk malaikat semua. Dengan catatan ilmunya ilmu fardu ain. Fardu ain. Maka orang yang menghabiskan waktunya anak-anak muda mencari ilmu, berguru.
itu adalah orang-orang yang sedang menuju surga. Menuju surga. Selagi ada guru, belajar dulu, jangan menghafal. Ya. Selagi ada guru, belajar, jangan menghafal, jangan membaca. Coba dia kadang-kadang guru lah Pak ya, menarangan. Ini apa? Catat. Gitu. Ini prinsip beraja aku kecil orang ya. Telingo, tidak matur. Yang belajar itu mengandalkan telinga, bukan mata. Mata membaca, mata melihat. Kalau mau kan anak begitu. Kalau Abi menerangkan, tutup buku. Jangan lihat buku. Lihat muncul Abi-nya. Sebab dengar ke nak perlu. Ya guru menerangkan apa? Nang kai tulis tu nan tatangkok tu tulis. Kira begitu. Kan teori beda-beda kan. Inti awak cakap adalah bahagialah orang yang terus mencari ilmu. Karena perbandingannya jauh sekali. Nabi sendiri yang bikin perbandingan. Fadlul alimi 'alal 'abid. Kelebihan keutamaan orang yang alim berilmu dibanding orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ka fadli gitu. Seperti kelebihan keutamaan aku, kata Nabi, atas orang yang paling rendah di antara kamu. Tetangkok tak? Bang Kalun. Cuma ngalah orang tetangkok. Kelebihan orang yang alim, orang yang berilmu, daripada ahli ibadah yang tidak berilmu. Sama dengan kelebihan keutamaanku, kata Nabi, dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kamu. Marah jaraknya tu. Berarti Nabi, orang yang berilmu diposisikan tinggi. Atau dalam riwayat lain, kafadlil qamari ala sairil kawakib. Seperti kelebihan cahaya bulan purnama melebihi cahaya bintang. Merajarak. Bahkan tak ada gunanya bintang leh. Nak nampak bintang. Malahan anjing yang berilmu Allah utamakan dibanding anjing yang tidak berilmu. Dalam surat Al-Maidah, anjing yang terlatih untuk berburu, apa yang dimakannya boleh induk semangnya memakan, tapi dimasak dulu. Karena anjing yang berilmu, dia menangkap bukan untuk dirinya, dia menangkap untuk carilah ya. Anjing yang terlatih, bahkan anjing yang ada yang bisa disuruh ke pasar membeli, mengasuh bayi, menjaga rumah, menjaga ternak. Karena dia berilmu. Ada anjing tak mau makan, walaupunlah diletakkan makanan. Jangan makan dulu, makan. Allah melebihkan anjing yang berilmu dibanding anjing yang tidak. Anjing yang tidak berilmu, apa yang dimakannya tidak boleh makan. Apa yang tangkapnya boleh tangkap. Sebabnya menangkap untuk dirinya sendiri. Wah. Kira-kira begitu. Halo? Anjing yang berilmu terutama. Alah selesai. Dan tukang japit lah tiba. Ha? Kalau orang tua membantu anaknya yang susah. Ya. Orang tua yang membantu anaknya yang susah itu mendapat kemudahan apa? Dua pahalanya. Semuanya sedekah. Sedekah kepada karib kerabat dua pahala. Pahala pertama, pahala bersedekah. Pahala kedua, karib kerabat. Tiga pahalanya. Bakti kepada orang tua, sedekah, kemudian memberikan harta untuk orang tua.
3. Alai. Lasen dia. Kaji kita belum tamat, jadi ada tinggal berapa? 1 poin lah ya hadisnya. Semoga ada berkah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.